Membangun startup sejak kuliah menjadi tren baru bagi mahasiswa di Indonesia. Ada yang berhasil, ada juga yang harus kembali berjuang untuk mencari ide dan peluang. Dari sekian banyak startup yang ada di ITB, terdapat satu startup yang menarik untuk kita bahas dalam video kali ini, yaitu Hear.me. Hear.me adalah sebuah aplikasi yang membantu penyandang disabilitas tunarungu dalam berkomunikasi. Dikembangkan oleh mahasiswa Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, tim Hear.me terdiri atas Atalia Mutiara, Nadia Sahara, Safira Nur Sabrina, dan Oktaviani Isna, dengan visi untuk meningkatkan dan mewujudkan nilai kesetaraan hak antar teman tuli dan teman dengar. Ide bisnis tersebut membawa Hear.me mendapatkan berbagai penghargaan dan pendanaan. Untuk teman-teman yang sedang atau ingin merintis sebuah startup, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari keberhasilan Hear.me. Hal pertama yang harus kita tentukan saat membangun bisnis adalah visi perusahaan, yang mana kedepannya akan menjadi tujuan jangka panjang. Untuk mencapai visi, kita harus menjalankan misi sebagai langkah atau pedoman mewujudkan visi tersebut. Kedua, kenali dan libatkan target market dalam mengambil keputusan bisnis. Setelah menentukan visi dan misi, kita dapat melakukan market research. Market research akan membantu kita memahami kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat tentang suatu isu. Setelah itu, kita dapat membuat produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, cari tim yang kompeten dan berkomitmen. Agar bisnis berjalan dengan baik, kita harus memiliki tim yang dapat berjuang bersama dari awal hingga akhir untuk mewujudkan cita-cita perusahaan. Tim yang baik akan saling mendukung satu sama lain. Keempat, membangun networking. Dalam membangun startup, kita harus perbanyak mencari relasi, terutama orang-orang yang lebih sukses dan memiliki banyak pengalaman. Jadikan mereka sebagai mentor. Selain itu, kita dapat membangun relasi dengan mengikuti acara, lomba, atau kegiatan lainnya. Tidak hanya membangun relasi sesama pebisnis, kita pun membangun relasi dengan dewan juri hingga investor. Kelima adalah manajemen waktu. Bagi kita yang sedang membangun bisnis sambil kuliah, manajemen waktu adalah hal yang penting. Buatlah skala prioritas dengan tetap menempatkan pendidikan pada prioritas utama. Misalnya, menggunakan waktu setelah kuliah atau saat libur untuk melakukan hal-hal lebih produktif untuk menjalankan bisnis. Keenam, jangan takut gagal. Bisnis tidak akan selalu naik. Pasti ada momen bisnis turun, bahkan gagal. Kegagalan tersebut harus menjadikan kita bangkit dan menjadi lebih baik lagi. Namun, untuk meminimalisir kegagalan, kita harus menyusun rencana untuk mengatasi resiko yang mungkin terjadi. Ketujuh, perhatikan masalah legal. Untuk kita yang ingin serius dengan bisnis, jangan lupa untuk memperhatikan aspek legal seperti paten, merek dagang, hak cipta, dan yang lainnya. Jika kita tidak memiliki pengetahuan tentang itu, jangan khawatir karena banyak konsultan legal di luar sana yang akan membantu kita. Terakhir, mencari dana dari berbagai sumber pendanaan. Modal usaha sangat penting untuk menjalankan bisnis. Cara yang paling mudah sebagai mahasiswa yang ingin mewujudkan ide bisnisnya, yaitu dengan aktif mengikuti lomba, baik dalam negeri maupun luar negeri, atau bahkan mengajukan dana ke investor. Beberapa tips di atas dapat menjadi referensi kita dalam membangun sebuah startup. Jika mereka bisa, kamu pun pasti bisa. Sekarang, giliran kamu untuk memulainya. Sampai jumpa di video selanjutnya.